Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Malam sudah kita lewati dengan baik dan pagi ini kita boleh bangun dan menikmati kehidupan itu. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 6. Kita melihat di sini nanti bahwa 6 meterai dibuka dan salah satu isi dari meterai akan kita renungkan bersama. Ya, tetapi kita mau baca satu pasal ini. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ke-6 meterai pertama dibuka. Ayat yang pertama, Wahyu pasal 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan 9 pedang yang sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampah, dan dengan binatang yang buas yang hidup. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang lain, katanya, "Berapa lama kami menantikan masa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan negara kami kepada mereka yang diam itu." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung madu, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan kayu. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka muncullah langit bagaikan turunan kitab yang di gunung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Turunlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu."
sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini peristiwa yang akan terjadi, dan ketika meterai satu demi satu dibuka, kita sudah melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalamnya. Nah, dan salah satu kita melihat meterai yang kelima. Saya rindu menyampaikan hal ini bagi kita, bagaimana apa isi meterai yang kelima di ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ini berbicara mereka yang mati martir, ya, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang menyampaikan kabar baik, mereka yang memberitakan tentang Yesus, ya. Jadi sejak gereja mula-mula, sejak zaman Rasul, ya, banyak orang yang mati oleh karena nama Tuhan, banyak orang yang dibunuh karena memberitakan Injil, banyak orang yang dibunuh karena mempertahankan iman mereka. Nah, ternyata orang-orang yang dibunuh ini, yang mati martir ini, bukanlah mati sia-sia, ya. Mereka tidak mati sia-sia, tetapi mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, dan nama mereka pasti tercatat, ya. Dan juga tidak hanya itu, benar, mereka dikenakan jubah putih, dan mereka ada, jiwa-jiwa mereka ada di mezbah itu. Dikatakan, aku melihat di bawah mezbah, ini dalam hadirat Allah, ya, dalam hadirat Allah di surga, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Jadi mereka mati dibunuh, ya, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, bukan karena penyakit, bukan, tetapi karena dibunuh. Ya, siapa yang membunuh? Ya, tentu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau para pengikut kuasa gelap, ya. Jadi orang-orang yang dipakai oleh kuasa gelap untuk membunuh hamba-hamba Allah, orang percaya yang setia, yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil. Dan mereka dibunuh, dikatakan, ya, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini orang-orang yang berkualitas tentunya, ya. Berarti orang yang setia, melayani, bersaksi, dan pemegang teguh firman Tuhan. Ya, salah satu risiko yang terbesar yang kita hadapi adalah mati, dibunuh. Dan itu adalah berkat, ya, itu adalah karunia, itu adalah hadiah. Sebab apa? Kematian orang percaya itu, kalau kita lihat, maka jiwa-jiwa mereka ada di mezbah itu, dalam hadirat Allah, kuasa Allah. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, saat ini apa yang mereka lakukan di sana, ya, jiwa-jiwa mereka rupanya berseru-seru kepada Tuhan, kepada Allah. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Wow, ini luar biasa, ya. Dan mereka sedang berseru kepada penguasa langit dan bumi, ya, kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Jadi mereka meminta Tuhan menunjukkan keadilannya, ya. Dikatakan mereka berseru, ya, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Artinya mereka meminta supaya segera Tuhan menyatakan keadilannya. Gambarannya seperti orang dalam pengadilan, ada kasus misalnya pembunuhan, tapi kok lama sekali kok nggak ada keputusannya, ya. Ya, kok nggak diberikan keputusan. Nah, akhirnya yang korban itu, keluarga korban atau pihak korban menuntut supaya jangan diperlambat-lambat proses pengadilan. Kalau udah tahu terjadi seperti ini, udah putuskan aja, ya. Keadilan tunjukkan bahwa
hakim harus segera mengambil tindakan dan berkata, kamu bersalah, kamu melakukan kejahatan, dan kamu mendapatkan hukuman. Nah, kira-kira begitu. Nah, menuntut keadilan, dan Allah adalah Allah yang adil, pasti keadilannya dinyatakan. Ya, hanya menunggu waktu. Nah, kenapa belum tiba penghakiman itu? Ya, dikatakan di ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberi sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi jumlah orang yang mati dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian mereka masih kurang jumlahnya. Ya, masih kurang jumlahnya. Jadi kita nggak perlu kaget, nggak perlu seperti kebakaran jenggot. Kalau kita tahu ada orang percaya karena setia kepada Kristus, ya karena meninggalkan keyakinannya yang lama, tetapi kemudian dia mengalami tekanan, mengalami serangan yang luar biasa dan mati, ya dibunuh, disiksa. Ya, jangan kaget karena itu mau menggenapi jumlah jiwa-jiwa yang di mezbah itu yang sedang berseru kepada Allah untuk menuntut keadilan. Jadi bilangan mereka masih kurang. Ya, bilangan mereka. Tetapi bukan berarti wah kalau gitu kita dikorbankan dong, orang-orang yang mati karena mempertahankan imannya dikorbankan oleh Allah. Bukan dikorbankan, tetapi dia adalah pribadi yang luar biasa yang menggenapi. Jadi itu adalah satu berkat, satu penghargaan. Kira-kira begini. Kita akan berhasil. Ya, kita akan berhasil untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang, tetapi dibutuhkan satu orang lagi yang melengkapinya. Jadi betapa pentingnya pribadi satu orang ini untuk mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang itu. Ya, jadi ketika yang satu ini dapat dan masuk, maka kemenangan terjadi, selesai. Jadi bukan korban, yang satu ini bukan jadi korban, tapi ini adalah penentu. Ya, kira-kira kalau main bola ya, penalti gitu, ya satu kemenangan, satu gol lagi yang harus mau diberi peluang. Nah, kalau dia bisa memasukkan, maka sudah selesai menang. Ya, jadi yang menggolkan ini, satu orang ini sangat penting, menentukan. Nah, jadi ketika pemain yang satu ini menendang bola dan gol, apa yang terjadi? Semua bersorak-sorak, hore, menang. Jadi kalau ada orang yang mati karena kesaksian mereka, pemberitaan kabar baik, karena menyampaikan firman Allah, maka ada yang bersorak-sorak. Bukan bersorak syukur lo, rasain lo, bukan. Hore, kita pemenang. Ya, kita pemenang. Ya, tapi kalau ada orang mati karena kejahatan, bukan hore kita pemenang. Rasain lo itu, mungkin itu ya. Ya namanya dia membunuh ya, karena atau dibunuh karena melakukan kejahatan, ya salah ya. Tapi ini karena firman Allah. Jadi seperti seorang tadi yang menggolkan, dan karena tindakannya menggolkan itu, ya berhasil, dia akan ada kemenangan. Nah, jumlahnya masih kurang. Kira-kira Bapak Ibu, kalau diminta Bapak Ibu ya untuk menggenapi jumlah itu, mau tidak? Bersedia tidak? Bagaimana? Amin. Amin. Yang di ruangan ini, amin. Siap mati, siap kepalanya dipenggal. Ya, Devi senyum-senyum. Aduh, berat Pak Pendeta, karena belum menikah masalahnya ya. Iya. Ya oke, ada yang sudah menikah. Aduh, berat Pak Pendeta, anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya, kita banyak alasannya, tetapi kalau kita mengerti, ya, kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Amin. Ya, risiko yang tertinggi adalah kita harus rela kehilangan nyawa. Bukankah itu yang pernah Yesus katakan?
Orang yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawa, dia mati oleh karena nama Tuhan, dia akan mendapatkan kembali. Dia akan hidup. Yang dimaksud di sini, ya, jiwa-jiwa yang ada di mezbah itu, ya, diberi sehelai jubah putih. Oh, apa itu jubah putih? Ya, kemuliaan. Ya, mereka kudus, suci. Mereka mendapatkan, ya, penghargaan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh masih kurang, masih ditunggu. Ayo, yang mau mati untuk Tuhan, ya, tetap setia kepada Tuhan. Jangan ada lagi yang mundur. Jangan ada yang menyangkal Yesus. Jangan ada hanya karena masalah-masalah sedikit saja meninggalkan jalan Tuhan. Hanya masalah sakit hati, tersinggung, ya, tidak dihargai, langsung tinggalkan jalan Tuhan, kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, akhirnya kecewa sama Tuhan. Jangan. Tetap pegang iman, percaya kita, bahkan kesukaran besar yang kita hadapi pun jangan membuat kita mundur dari Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan, pedang, ya, dan lain sebagainya, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya dari sisi Allah, kasihnya luar biasa. Kasih Tuhan menempel di dalam hidup kita. Ya, dan sesungguhnya kalau betul kita sudah lahir baru, kalau betul kita sungguh percaya kepada Yesus, sesungguhnya kasih kita pun menempel kepada Dia, menempel kepada Tuhan. Jadi tak tergoncangkan. Ya, cinta kasih kita kepada Tuhan tak tergoncangkan. Dan ya, sebagai alat uji, sungguhkah kita mengasihi Dia adalah kita rela berkorban, kita rela kehilangan nyawa, ya, demi mengatakan, aku cinta padamu, ya Tuhanku Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau, aku cinta. Ya, cinta itu kan kuat bagaikan maut, ya. Jadi kalau kita berkata aku cinta Tuhan, apa yang tidak kita korbankan untuk Tuhan dalam hidup ini? Ya, kalau kita sendiri nggak rela berkorban, nah, cinta kita diragukan, kasih kita diragukan. Nah, kasih Tuhan kita nggak perlu ragukan. Ya, Dia sudah mati untuk kita. Yesus mati di kayu salib, ya, untuk kita. Bagaimana kita berkata, apakah Tuhan Engkau mengasihi aku? Ya, nggak usah tanya. Ya, kalau istilah yang sering terjadi, ya, kalau ada orang bertanya, ya, kamu nanya, kan gitu, ya. Jadi kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Yesus berkata, kamu nanya. Ya, lihat dong, bukankah Yesus mati di kayu salib? Jadi untuk apa? Dasar Yesus mati apa? Rela mengorbankan dirinya apa? Ya, karena kasih toh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi kita. Allah mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, rela Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, mati di kayu salib. Bagaimana mungkin kita berkata juga kepada Yesus, Tuhan Yesus, apakah Engkau mengasihi aku? Tidak usah bertanya seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Persoalannya apakah kita mengasihi Dia? Nah, ini yang perlu dipertanyakan kita, karena kita ini nggak stabil. Ya, kita mengasihi Tuhan karena ada sesuatu. Kalau semua beres, baik, mulus, ya, baru kita menggebu-gebu mengatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tapi ketika masa sulit, kesukaran besar kita hadapi, ada tekanan dan nyawa terancam, kita mau berkata tetap, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Dan mereka yang mati dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian mereka. Artinya mereka memberitakan Injil, artinya mereka melayani, karena mereka setia melayani Tuhan. Dan oleh karena kesetiaan mereka melayani Tuhan, mereka mati martir, mereka dibunuh. Tetapi bukanlah
kematian mereka kematian yang sia-sia, bukan. Tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan, dan ternyata jumlah mereka masih kurang. Ya, mereka sedang berseru kepada Bapa, berapa lama lagi keadilan itu dinyatakan? Sebentar lagi. Jadi mereka diberi waktu beristirahat sedikit lagi. Dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, ya. Istirahat dulu sejenak, sebentar lagi, ya. Nah, dalam sebentar ini apa yang terjadi? Ada orang-orang yang tetap setia kepada firman, dan karena setia pada firman dan melayani, ya, bersaksi, memberitakan kabar baik, oleh karena mereka setia melakukan hal ini, dan akhirnya mereka dibunuh. Jadi orang-orang yang setia yang akan dibunuh masih jumlahnya masih kurang. Jadi satu kebanggaan besar, ya, satu kebahagiaan besar jika kita, ya, ternyata mengambil bagian di dalam jumlah itu. Itu adalah anugerah. Ya, itu adalah hadiah yang terbesar, karena diberi peluang, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menggenapi jumlah itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita. Tidak sia-sia kita mengikut Tuhan, tidak sia-sia kita mengorbankan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sia-sia kita berpegang kepada firman dan terus bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita menaikkan satu pujian, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, ketika kita doakan, ketika kita minta, Tuhan mendengar dan mengabulkannya tepat pada waktunya.